Kopassus Malio dan prajurit Kopassus Malio bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak, Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolia Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Malio Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja, pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolonel Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024 malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah,
menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Kristomi. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodia Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Koarmada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI.
Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya,
Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja, pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodia Tabuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Terados NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja, pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodia Tabuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolda Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Magbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Magbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Magbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolonel Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolda Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin nyeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah,
menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Kristomer. Jenderal OPM syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolda Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Teranos. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Anumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI.
Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Magbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Magbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Magbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto, demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya,
Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolonel Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolda Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei.
Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024 malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi,
maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di Distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di Distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya,
Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber. Pengeriban Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM.
Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski Jubir OPM Sebi Sambam sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Malio Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Koarmada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia.
Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi.
Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia ataupun berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomei Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrat bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpin di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomei Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomei menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomei. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodia Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbi
tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di distrik Mulia, Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap Sniper Kopassus Malio Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolda Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Terados Anumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Shock terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif.
Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab, di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu,
TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomey. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia ataupun berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christomey Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christomey. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpin di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christomey Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christomey menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christomey. Jenderal OPM Shock dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodia Tabuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel Tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel Tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados.
Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja teroris NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Shock terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah. Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan,
Karena kami merasa hal ini sangat penting, bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri.
Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sampom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolonel Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel Tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sampom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel Tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbi tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024 malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024.
Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambong pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpin di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambong sudah menegaskan jika 3 warga ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengamanan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Koarmada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun tanda hubung papua.com,
Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambong pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Song of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambong sudah menegaskan jika 3 warga ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Terarus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Terarus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengamanan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024 malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspen TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Koarmada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024.
Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia ataupun berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno, yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambong pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolonel Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambong sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolda Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024.
Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Kristome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Kristome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Kristome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Kristome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodia Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbi tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Teranos. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengamanan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jala Senang Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik,
katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri.
Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Kristome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sampom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Kristome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Kristome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Kristome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolonel Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel Tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sampom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel Tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jala Senang Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihu 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024.
Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka (OPM) seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif, maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambong pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambong sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombol TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jala Senang Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihu 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024.
Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka (OPM) seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Kristome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambong pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Kristome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Kristome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Kristome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Goliat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambong sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik,
katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka (OPM) seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri.
Jubir OPM Sebi Sampom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia. Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia kompak membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Kristome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sampom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Kristome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Kristome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Kristome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kolia Tabuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab Kolonel Tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sampom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta Kolonel Tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihur 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Koarmada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun tanda hubung papua.com,
Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka OPM seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer NKRI. Lewat mulut Sebi Sambom, OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan belum ada kabar yang bersangkutan dibebaskan. Sebi selanjutnya menyebut, ke depan OPM bakal terus menerjunkan armada untuk merebut distrik Sugapa. Seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi selama 1 bulan ke depan akan kita seang, klaim Sebi. Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyebut hanya mengada-ngada, sebab di waktu dan tempat yang disebutkan Sebi, tidak ada keributan atau konflik. Saat ini, situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu, TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Kristomei. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Ia menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik-baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. Jubir OPM Sebi Sambom mengklaim 4 batalion OPM dikirim ke distrik Sugapa untuk menyerang pos militer Indonesia.
Pasukan yang dikerahkan pada 17 Juli 2024 itu merupakan utusan dari salah satu panglima OPM bernama Undius Kogoya. Sebi menyebut serangan tersebut akan menjadi rangkaian serangan lainnya yang akan digelontorkan selama 1 bulan penuh. Nantinya pasukan ini juga diterjunkan untuk menyerang seluruh pos militer Indonesia dari ujung bandara pesawat hingga di Kampung Titigi. Kala itu, kata Sebi, sempat terjadi baku tembak selama 1 jam. Namun kemungkinan besar pasukan dari keempat batalion tersebut memilih melarikan diri. Sebab Sebi tidak mengungkap pasukannya berhasil merebut pos militer Indonesia atau berhasil menembak prajurit Indonesia. Hanya saja pernyataan Sebi ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dari pihak militer Indonesia keempat membantah pernyataan Sebi. Brigjen TNI Christome Sianturi selaku Kadis Penat mengatakan pernyataan tersebut hanya mengada-ngada sebab di waktu dan tempat yang disebut Sebi tidak ada keributan atau konflik. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah sangat kondusif. Maka dari itu TNI tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Itu kan hanya hoax yang sengaja ditebar oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, kata Christome. Hal yang sama dikatakan Humas Satgas Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Saseno yang menyebut kondisi di wilayah Sugapa baik saja dan tidak ada pengungsian ke luar negeri. 2 Danyon OPM menangis, bidikan sniper Kostrad bikin ngeri, Sebi klaim kepung markas Letu Fardana. Klaim jubir OPM Sebi Sambom pada Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 bahwa Brigjen Undius Kogoya, Panglima Intan Jaya menurunkan 4 batalion pasukan mengepung Sugapa dan areal pos J2 pimpinan Letu M. Fardana sempat mencekam. Namun faktanya, dan pos J2 Yonif Daraka Yuda Kostrat ini bersama anak buahnya dibantu sniper tangguh Kostrat bahkan Habema juga turun tangan, membuat 2 Danyon OPM yakni Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau menangis pasukannya kocar-kacir. Dalam baku tembak selama 1 jam itu, barisan OPM dipukul mundur. Namun ex-tunangan Ayu Ting Ting ini harus berhati-hati, sebab dia pasukannya yang ia pimpi di pos J2 Sugapa akan berhadapan langsung dengan anak buah Undius Kogoya. Target selanjutnya seluruh pos akan diserang dan kami ambil alih kota Sugapa Intan Jaya, ujar Sebi mengirim ancaman. Namun, TNI menanggapi soal kemungkinan penambahan pasukan di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sehubungan dengan pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer di dalam sebulan ke depan. Tidak ada penambahan pasukan, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Christome Sianturi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Christome menyebut seperti biasa, TNI selalu siaga melindungi dan membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, klaim dia, situasi di Sugapa sudah berangsur-angsur pulih dan kondusif. Itu kan hanya hoaks yang sengaja ditebarkan oleh OPM untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya masyarakat Papua menjadi takut bekerja, takut ke sekolah dengan melakukan teror, bakar sekolah, menyebarkan informasi yang mengancam, dan sebagainya, beber Christome. Jenderal OPM Syok dikepung ribuan Kopassus Maleo dan 4.000 prajurit kawal Jokowi ke Papua. Staff of Kopassus Maleo dan prajurit Kopassus Maleo bersama Satgas 753 Pos Wiring Kame Puncak Jaya dan tim Satgas Elang di Distrik Mulia Puncak Papua membuat Jenderal Pimpinan OPM tiarap. Tindakan Kopassus di kawasan kampung OPM ini menandai bahwa TNI tak lagi main-main dalam menumpas OPM. Bahkan menurut informasi terakhir, Jenderal OPM Kodiat Tambuni pun syok dan bersembunyi di markas rahasia. Sebab kolonel tempur andalan nyaris tertangkap, sementara 3 anak buahnya ditembak karena melakukan perlawanan dan menembak pasukan TNI saat diminta untuk menyerah. Meski jubir OPM Sebi Sambom sudah menegaskan jika 3 warga yang ditembak itu bukan OPM, namun fakta kolonel tempur OPM Puncak Jaya Teranus Terumbe tertangkap tangan memasuki kampung Pemera di Distrik Mulia Puncak Jaya. Namun kabur karena kedatangannya disergap sniper Kopassus Maleo Selasa 17 Juli. Namun lolos. Kapolres Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan 3 terduga OPM yang tewas ditembak itu mengawal Terados. Saat akan ditangkap aparat TNI di kios atau warung, gerombolan TPNPB OPM tersebut melakukan perlawanan dengan menembak aparat TNI. Hanya saja Teranus NMB berhasil lolos melarikan diri, kata Letkol Infanteri Chandra Kurniawan. Syok terapi dilakukan Kopassus dan pasukan elit TNI agar 8 jenderal OPM jangan banyak tingkah.
Selain itu, bagian dari pengamanan sebab Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. SOP pengamanan dilakukan di sepanjang Jayapura, meski OPM di kawasan itu sudah lama tidak lagi aktif dan terdesak ke pegunungan. Namun pengamanan super ketat dilakukan. Selain mengerahkan ribuan Kopassus, TNI juga mengerahkan 4.000 personel dan Rem 172 Prawira Sakti. Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, pengawalan Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dilakukan di seluruh titik penting. Brigjen Hardono mengatakan pengamanan Presiden bersama Ibu Negara kali ini dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo rencananya akan memperingati Hari Anak Nasional di Papua. Belum diketahui lokasi mana yang akan didatangi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Rencana kedatangan sang presiden akan menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dan Polri di Papua. Terlebih, sempat terjadi teror OPM di distrik Okbab yang nekat membakar sekolah pada Sabtu, 14 Juli 2024, malam. Aksi OPM tersebut sudah menuai hujatan banyak pihak. Kekisruhan yang diduga dimulai oleh OPM juga kembali terjadi pasca 3 anggota organisasi separatis ini tewas ditembak TNI. Sejumlah masyarakat bersikap anarkis membakar kendaraan dinas TNI dan Polri. Saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui tribun-papua.com, Jumat, 19 Juli 2024. Sementara itu, 5 algojo OPM yang diduga membakar SMP di distrik Okbab Sabtu, 14 Juli 2024, terlacak Polri. Kini, baik Polri maupun TNI sudah meningkatkan kewaspadaan dengan menyebar pasukan di distrik Okbab. 2 kapal tempur pantau OPM dari laut, TNI Angkatan Laut jalani latihan berisiko tinggi. Berbagai sektor alam Papua tak akan luput dari pengawasan militer Indonesia. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gangguan atau teror yang disebabkan oleh teror. Jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Baru-baru ini ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komandan Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Golabah 869 dan KRI Tatihu 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Bamla, Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomoaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadapi tugas-tugasnya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Pusa, distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Pada saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Jokowi ke Papua sepekan usai teror OPM di Distrik Mulia, pengamanan disorot. Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Jayapura. Orang nomor 1 di Indonesia itu datang untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, HAN, pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Jika itu terjadi, maka masih sangat dekat dengan teror-teror OPM yang terjadi sebelum tanggal 20 Juli tahun 2024. Seperti diketahui, beragam teror OPM terjadi di beberapa wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, 3 terduga oknum OPM terpaksa ditembak aparat militer Indonesia. Ketiganya diduga bikin onar di Distrik Mulia hingga personil keamanan harus turun tangan. Lantas, apakah tujuan Presiden Jokowi datang ke Papua berhubungan dengan kejadian tersebut? Belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, sebab saat ini, personil TNI dan Polri terlebih dahulu memastikan situasi di seluruh Papua kondusif. Mengutip tribunpapua.com, Kombes Victor Makbon selaku Kapolresta Jayapura Kota menyebut anggotanya sudah siap menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Jayapura. Makbon juga memsatikan kota Jayapura kondusif. Operasi keselamatan itu yang kami depankan, karena kami merasa hal ini sangat penting. Bagaimana cara berlalu lintas yang baik, katanya saat ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024.
Posisi Polresta Jayapura Kota sendiri sebagai pendukung keamanan selama Presiden berada di Jayapura. Sementara tamu VVI akan ditangani oleh Kodam 17 Cenderawasih. Meski begitu, Makbon mengatakan komunikasi antar institusi tengah berjalan baik, termasuk persiapan pengamanan. Abis kesabaran Jokowi pernah ngamuk ke OPM, padahal sering sesumbar, mengemis ampun. Organisasi Papua Merdeka (OPM) seringkali sesumbar saat mereka beraksi anarkis di bumi Papua. OPM acap kali gagah apalagi dalam beraksi merugikan warga sipil. Nyatanya, OPM pernah ketakutan lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi murka akan aksi mereka. Hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu, saat gugurnya Kepala BIN daerah saat itu, Brigjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha. Dikutip dari Intisari, Gusti Putu Deni Nugraha ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan OPM dulu, di distrik Beoga, Papua, Minggu tanggal 25 April tahun 2021 dulu. Presiden Jokowi secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto demi memburu seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, tutur Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ujar Jokowi. Perintah Jokowi tersebut langsung disambut oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad tentang kesiapan mereka. Intinya, kami TNI siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya, ujar Ahmad seperti dilansir Antara tanggal 27 April tahun 2021. Namun, siapa sangka, KKB Papua yang selama ini berani bertindak beringas termasuk saat aksinya memicu gugurnya Kabinda Papua, ternyata malah melempem seiring turunnya perintah dari Jokowi. Melalui sebuah surat, mereka memohon Jokowi untuk tidak melakukan operasi militer di tanah Papua. Mereka memohon pemerintah Indonesia lebih menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan. Ketentuan dan aturan internasional menjadi dalih mereka agar Jokowi mengurungkan niatnya memerintahkan operasi besar-besaran di Papua. Tentu saja hal ini terasa janggal mengingat bahwa selama ini KKB justru bertindak sangat beringas. Jenderal TNI permalukan Panglima OPM, asal sebut 1 bulan teror militer. OPM mengklaim bakal melancarkan serangan 1 bulan penuh ke militer Indonesia. Bahkan, jubir OPM itu berseloroh sempat meladeni militer Indonesia 1 jam baku tembak. Namun, semua pernyataan salah satu Panglima OPM tersebut dipatahkan seorang Jenderal TNI. Beredar di dunia maya, Sebi Sambom mengklaim sudah menyerang pos militer Indonesia di distrik Sugapa. Serangan dilakukan pada tanggal 17 Juli tahun 2024 malam hari. Tak lama, terjadilah baku tembak yang berlangsung selama 1 jam dan berakhir tengah malam. Adapun pelaku penyerangan adalah OPM di bawah pimpinan Enos Tipagau. Menariknya, Enos Tipagau diketahui sudah ditangkap Polri di tahun 2023 dan